Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan ini izinkan saya memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Bapak Ibu guru hebat, proses pembelajaran yang saya lakukan sebelum mempelajari modul ini, saya percaya bahwa saya belum memahami terkait kodrat yang sudah dimiliki siswa, sehingga siswa dituntut untuk harus dapat menyesuaikan dengan peraturan lingkungan sekolah. Yang selanjutnya, proses pembelajaran selalu dilaksanakan di dalam kelas dengan alasan supaya pembelajaran di dalam kelas tidak terganggu oleh hal lain dan lebih fokus. Selanjutnya, untuk model pembelajaran di kelas, saya menggunakan model pembelajaran teacher center atau pembelajaran yang berpusat pada guru. Lalu, proses pembelajaran yang saya lakukan hanya berfokus pada aspek kognitif, sehingga yang menjadi tujuan pembelajaran adalah bagaimana siswa dapat mencapai KKM yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, saya masih memberikan teguran yang sifatnya non-fisik terhadap siswa yang melakukan pelanggaran. Bapak Ibu guru hebat, setelah mempelajari modul ini, saya percaya bahwa Bapak Ibu guru anak memiliki kodrat yang beragam sejak lahir. Sehingga, sebagai pendidik, kita harus mampu memahami terkait kodrat anak-anak kita. Lalu, dalam proses pembelajaran harus dilaksanakan secara kontekstual. Proses pembelajaran tidak harus selalu dilaksanakan di dalam kelas, melainkan memanfaatkan lingkungan menjadi sumber pembelajaran, sehingga anak mampu mengenali lingkungan sekitar, baik dalam hal budaya masyarakat maupun budaya sekolah. Selanjutnya, pembelajaran harus menggunakan model student center atau pembelajaran yang berpusat pada siswa. Oleh karena itu, pendidik harus memberikan kebebasan kepada siswa kita dalam berpikir, bernalar kritis, berkreativitas, dan mampu mencari apa yang mereka butuhkan dalam hal pembelajaran. Dengan diberikannya kebebasan kepada anak-anak kita, maka dengan sendirinya anak-anak kita akan merasa senang dalam proses pembelajaran, karena mereka terlibat aktif dalam proses belajar mengajar. Selama ini, keterampilan kognitif merupakan tujuan utama dalam proses pembelajaran. Padahal, keterampilan kognitif bukanlah hal yang paling penting dalam mencapai tujuan pembelajaran, melainkan juga harus diselaraskan dengan budi pekerti yang luhur, supaya tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Kemudian, terkait pemberian teguran kepada peserta didik yang melakukan kesalahan, itu seharusnya tidak boleh dilakukan. Tapi, yang harus kita lakukan adalah mengajak peserta didik kita berbincang
dari hati ke hati, supaya sebagai pendidik paham tentang apa yang diinginkan oleh peserta didik kita. Bapak Ibu guru hebat, setelah mempelajari modul ini, pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya terapkan adalah: yang pertama, saya akan menerapkan merdeka belajar baik dalam pembelajaran di dalam kelas ataupun di luar kelas. Lalu, memfasilitasi peserta didik untuk belajar aktif dengan cara mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, berkolaborasi dengan teman, sehingga peserta didik mendapatkan pengalaman dalam belajar. Selanjutnya, model pembelajaran yang akan saya terapkan adalah model pembelajaran student center atau pembelajaran yang berpusat pada siswa. Saya akan terus menerapkan pembelajaran kontekstual yang mana lingkungan budaya masyarakat atau kearifan lokal menjadi sumber belajar, sehingga peserta didik akan terus mengenali, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan yang ada di daerahnya. Lalu, kaitannya dengan merdeka belajar yang akan saya terapkan adalah: saya akan menuntun peserta didik supaya tidak salah arah. Saya akan terus menanamkan budi pekerti melalui pembiasaan-pembiasaan di sekolah, baik sebelum memulai proses pembelajaran maupun sebelum mengakhiri pembelajaran. Kemudian, untuk mewujudkannya, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, kepala sekolah, orang tua siswa, dan juga masyarakat sekitar untuk bekerja sama menuntun anak didik kita menuju budi pekerti yang luhur demi tercapainya tujuan pendidikan, yaitu memanusiakan manusia. Bapak Ibu guru hebat, sekian pemaparan dari saya terkait koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.